Kami dari kelompok 6, video ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum pajak yang diampu oleh Bapak Rijal Jerani SNM yang berjudul Pembukuan dan Pencatatan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifat Widiansa sebagai moderator. Nama saya Diarok Teguh Yuswanto. Nama saya Siti Adijah Rahayu. Dan nama saya Reza Abdullah. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan video kami. Yang pertama ada pembukuan, suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk pengumpulan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tertentu. Yang kedua ada pencatatan, pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penghasilan sebagai dasar menghitung jumlah pajak yang tertuang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Selanjutnya ada syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip atas taat ajas dan dengan stelsel akwal dan stelsel kas. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Yang kelima, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang keenam, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Yang terakhir, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan, serta dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau kerjasama bebas wajib pajak wajib disimpan selama 10 tahun. Baik, selanjutnya prinsip taat ajas. Prinsip taat ajas ini adalah ketentuan dalam akuntansi yang mengharuskan konsistensi dalam penggunaan metode atau kebijakan akuntansi dari waktu ke waktu. Tujuan dari adanya prinsip taat ajas ini adalah untuk memastikan laporan keuangan dapat dibandingkan secara periodik, baik dalam satu entitas maupun antar entitas, sehingga dihasilkan informasi yang andal dan juga relevan bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Prinsip taat ajas mencakup beberapa elemen penting yang harus konsisten dalam pencatatan atau pelaporan keuangan, dan bagi ke dalam menjadi 4 kelompok atau 4 golongan. Yang pertama yaitu stelsel pengakuan penghasilan dan stelsel pengakuan biaya, yang dimana kedua stelsel ini bertujuan untuk mengatur kapan pendapatan dan juga biaya diakui yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua yaitu tahun buku. Tahun buku ini adalah periode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya. Biasanya perusahaan menggunakan tahun buku ini selama 1 tahun, dan itu merupakan hal yang sudah lumrah ya di kalangan perusahaan. Yang ketiga yaitu metode penilaian persediaan. Banyak juga perusahaan yang sudah menerapkan metode FIFO dan juga LIFO, dan metode itu sudah dianggap efektif dalam menggunakan atau dalam menentukan metode penilaian persediaan barang. Dan yang terakhir yaitu metode penyusutan atau amortisasi, diterapkan untuk mengalokasikan biaya berupa aset tetap atau tidak berwujud sepanjang masa manfaatnya. Dalam penerapan prinsip taat ajas digunakan 2 metode atau kebanyakan menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu metode stelsel aktual dan yang kedua metode stelsel kas. Pengertian dari maksud dari metode stelsel aktual ini adalah pendapatan dan juga beban dicatat atau diakui apabila transaksi terjadi di luar dari adanya arus kas yang tinggi. Sedangkan stelsel kas hanya mencatat pendapatan atau juga beban pada saat kas diterima dan juga dikeluarkan. Nah, jadi prinsip-prinsip ini
dibuat bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan juga relevan, sehingga menghasilkan suatu informasi yang yang relevan dan juga dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Khadijah Rahayu. Oke baik, selanjutnya ada syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan. Yang pertama, ada pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, ada pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha dilakukan selama 5 tahun. Yang keempat, pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain yaitu peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. Yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Selanjutnya, ada tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Yang pertama, ada pengisian SPT, menyediakan data akurat untuk pengisian surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Yang kedua, penghitungan penghasilan kena pajak, membantu menghitung penghasilan yang dikenakan pajak dengan tepat. Yang ketiga, ada penghitungan PPN dan PPNBM, yaitu mempermudah perhitungan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Dan yang keempat, ada mengetahui posisi keuangan dan hasil usaha, yang dimana memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan kinerja usaha untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, ada tempat penyimpanan buku atau catatan dokumen, yang dimana buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia, yaitu untuk yang pertama, WP orang pribadi di tempat kegiatan atau tempat tinggal. Yang kedua, WP badan di tempat kedudukan. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Kesimpulannya adalah pembukuan adalah proses pencatatan keuangan secara teratur untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi usaha. Sedangkan pencatatan adalah pengumpulan data terkait penghasilan bruto dan peredaran usaha sebagai dasar perhitungan pajak. Pembukuan dan pencatatan harus dilakukan dengan itikad baik, mengikuti prinsip taat ajas, dan mencerminkan usaha yang sebenarnya. Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, perhitungan pajak, dan mengetahui posisi keuangan usaha. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.